Ya pendengar terima kasih masih tetap bersama RRI program A1 Sibolga dan kita ada di sesi program masih di dialog Sibolga pagi ini ya dan eh, pendengar pagi ini kita akan berbicara tentang sosialisasi program rehab BPJS Kesehatan dan program ini bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi peserta jaminan kesehatan nasional Kartu Indonesia Sehat JKN KIS dalam mengakses segala informasi tentang JKN KIS melalui Pandawa dan Mobile JKN. Sebelumnya kita bisa dijelaskan nih bagaimana kalau kita ingin mengganti alamat di aplikasi Mobile JKN begitu. Mungkin bisa dijelaskan lagi nih Bu, bagaimana cara langkah-langkah apa saja yang mungkin perlu kita lakukan di Mobile JKN ini. Nah, untuk perubahan alamat ya Bang ya, nanti kita boleh buka aplikasi Mobile JKN-nya, kemudian kita pilih ubah data peserta. Nah, ubah data peserta ya, selanjutnya kita pilih menu alamat surat untuk mengubah alamatnya. Nah, kemudian kita masukkanlah data kita, alamat sesuai dengan domisili kita ya. Kita masukkan nama alamatnya di mana, seperti itu ya. Kemudian kita simpan perubahan yang telah kita lakukan. Seperti itu. Nanti otomatis ada update-annya untuk data alamat yang terbaru. Jadi kalau saya sudah mencoba registrasi di aplikasi Mobile JKN tapi masih gagal. Kalau mengalami hal yang seperti ini, kira-kira biasanya apa sih penyebabnya Bu? Kalau kita sudah registrasi tapi masih tetap saja gagal begitu. Kalau biasanya kendalanya itu di nomor handphone kadang Bang. Jadi kita harus sinkronkan nomor handphone yang kita daftarkan ke petugas BPJS Kesehatan dengan nomor handphone yang kita masukkan ke aplikasi Mobile JKN kita. Jadi kalau misalnya dia tidak sesuai, itu tidak akan masuk OTP-nya seperti itu. Jadi kita harus sesuaikan dulu ya. OTP-nya hanya melalui WhatsApp atau melalui SMS? SMS, kemudian ya Gmail juga, Gmail juga. Nah, itu dia terkadang kendalanya Bang. Kode OTP-nya tidak masuk karena nomor handphonenya kadang tidak sesuai ya, yang didaftarkan di BPJS Kesehatan dengan nomor handphone yang didaftarkan si peserta di aplikasi Mobile JKN seperti itu. Nah, terkadang ada juga kendalanya ini nomor handphonenya sama, tapi pulsanya tidak mencukupi. Jadi notifnya tidak masuk, OTP-nya tidak masuk seperti itu. Jadi gagal. Kecuali ada paket gratis atau dari WiFi gitu ya. Dia reguler Bang, pulsa reguler. Pulsa reguler. Iya. Oh, berarti hanya melalui SMS iya. Dari WhatsApp nggak ada ya? Enggak. Dari Gmail juga ya? Gmail boleh masuk ke Gmail. Kita nggak bisa milih OTP-nya di mana dikirim begitu, melalui Gmail atau WhatsApp atau SMS gitu, nggak ada bisa pilihan. Dia ada dua kategori itu tadi Bang. SMS dan Gmail. Dan untuk penyusian akun mobil JKN bagi pasangan yang masing-masing sebagai pekerja untuk menghindari tagihan double nih, bagaimana penyusian akun mobil JKN ini? Misal, kan ada sebagai pekerja untuk menghindari tagihannya supaya jangan double gitu. Ini ada pertanyaan seperti itu di sini. Kalau akun mobile JKN ini Bang tidak terkait langsung dengan iuran gitu ya. Dia hanya fasilitas untuk memudahkan peserta untuk akses administrasi ataupun untuk nanya informasi ataupun untuk menyampaikan pengaduan, tapi tidak terkait secara langsung untuk penghitungan iuran. Dia hanya memunculkan jika kita punya tunggakan iuran ataupun iuran, dia hanya memunculkan jumlah iurannya kita. Tetapi kalau untuk pekerja sendiri kan sebenarnya dia sudah didaftarkan dari pemberi kerja masing-masing. Jadi kalau dia di swasta pasti didaftarkan oleh masing-masing badan usahanya atau perusahaannya, ataupun kalau dia pegawai pemerintah pasti sudah didaftarkan oleh masing-masing satuan kerjanya. Gitu. Jadi tidak ada kaitannya dengan mobile JKN kalau untuk pendaftaran peserta dari sisi iurannya gitu Bang. Tapi di mobile JKN ini kita bisa cek nggak kira-kira misalnya kita ya terjadi kasus yang seperti itu begitu. Apakah dia sudah terdaftar dua kali gitu maksudnya Bang? Kalau kita kan pendaftaran peserta itu berdasarkan NIK ya Bang, dengan kata lain tunggal.
Tunggal. Jadi kalau dia sudah pernah didaftarkan, contoh nih, dia sudah pernah didaftarkan menjadi peserta mandiri, tiba-tiba dia jadi PNS contoh ya Bang ya. Iya. Kemudian dia mau mendaftar lagi. NIK yang kita panggil adalah NIK yang sama dengan dia yang terdaftar di Mandiri. Jadi nanti itu yang kita alihkan menjadi dia PNS. Jadi tidak menjadi 2 akun, tetapi tetap dengan 1 nomor kepesertaan, kecuali mungkin dia punya 2 NIK. Tapi kan mungkin nggak mungkin lah, kan nggak mungkin orang punya 2 NIK gitu ya Iya, Bang iya. ya. Nah, jadi harusnya tunggal gitu. Harusnya Kalau tunggal. dia dengan menggunakan data yang sama, data NIK yang sama. Gitu. Jadi dia bisa mendaftarkan secara mandiri begitu ya? Bisa Bang mendaftarkannya Bukan- kalau memang dia mandiri, tapi kalau dia pekerja didaftarkan oleh perusahaannya. Kalau perusahaannya tidak mendaftarkan? Kalau perusahaannya tidak mendaftarkan, dia boleh datang ke kantor BPJS Kesehatan. Nanti kita yang akan menginformasikan ke perusahaannya, gitu Bang. Dia Jadi mengurus secara mandiri nggak boleh? kalau pekerja kan dia ada haknya Bang. Ada haknya. Ada hak dari pemberi kerja. Pemberi kerja itu wajib mendaftarkan pekerjanya. Itu kalimat perpres ya Pak, Iya, iya. Bang ya. Kalau pemberi kerja wajib mendaftarkan seluruh pekerjanya dan si pemberi kerja tersebut juga wajib didaftarkan sebagai peserta JKN gitu ya. Jadi mau nggak mau memang harus didaftarkan oleh perusahaannya gitu Tempat dia ya. bekerja begitu ya? Iya, gitu, Bang. Oke. Ini saya baca sesuai apa yang tertulis di sini aja. Saya Siap, Bang. susah untuk mau. Bang, katanya BPJS bisa konsultasi online seperti Halodoc. Itu gimana Bang caranya? Kadang nggak sempat ke puskesmas katanya. Bisa Bang, nanti coba Bu Yuni silakan. Bu Yuni. Ini dari Philoid. Philoid ini. Nah, untuk konsultasi dokternya itu boleh Bang. Iya. Kita pilih nanti dari aplikasi Mobile CKN itu konsultasi dokter, Iya. seperti itu ya. Nah, kalau misalnya ada keluhan ataupun perasaan kita nih ada yang memang kurang enak ya gitu ya, yang memang pengen dikonsulkan, kita boleh isi di konsultasi dokter tersebut ya. Kita isi keluhannya apa seperti itu. Nah, Yeah. nanti ini akan masuk ke linknya si dokternya. Kita kan di aplikasi kan sudah terdaftar nih, misalnya dokter Yeah. keluarga. Saya misalnya terdaftar dokter keluarga si A. Nah, saya mau konsultasi nih gitu ya. Iya. Nah, saya buat keluhan dulu di menu konsultasi dokternya. Dok, mohon konsultasi. Saya merasa pusing sudah 1 harian atau muntah gitu ya. Terus keluhan-keluhan kita lah, gejala yang kita rasakan itu apa, seperti itu. Nanti boleh di situ kita isi, kemudian itu akan masuk ke akun si dokter keluarganya itu tadi. Nanti si dokter akan menjawab apa yang ibaratnya penanganannya. Iya. Nah, penanganannya apa? Nah, kalaupun misalnya butuh pengobatan, nanti kita konsultasi ke dokter keluarganya langsung ke prakteknya. Iya. Seperti itu untuk diberikan pengobatan. Kalau misalnya cuma sekedar konsultasi yang tidak memerlukan pengobatan langsung seperti obat-obatan, ya mungkin bisa langsung dijawab sama dokternya di situ ya. Oh, gitu Nah, ya. kalau misalnya memang perlu obat ya kita akan mengunjungi ininya vaskesnya gitu, kliniknya ataupun dokternya seperti itu. Ya. Tapi kalau diskon tunggakan nggak ada ya? Ini kan sudah Voucher belanja gitu ya Bang. Oke lah. Dan kita kembali lagi nih tentang panduan, mungkin bisa dijelaskan nih panduan mendaftar atau mengambil antrian pada fasilitas kesehatan tingkat pertama atau puskesmas, klinik, dokter perorangan. Silakan nih, Bu Sri. Nah, itu sama ya halnya tadi yang seperti abang pertanyakan itu yang untuk antrian online ya. Nah, itu fungsinya Bang, antrian online. Nah, nanti kita daftar dulu nih dari antrian online. Ya. Misalnya untuk kita pertama sekali itu wajib ya Bang mengunjungi fasilitas kesehatan tingkat pertama dulu sebelum ke fasilitas kesehatan tingkat lanjut. Nah, nanti kita ambil antrian online dulu dari aplikasi Mobile JKN ini untuk berobat ke fasilitas kesehatan tingkat pertama sesuai dengan si peserta terdaftar. Ya. Nah, kalau misalnya sudah didaftarkan, nanti si peserta akan mengunjungi fasilitas kesehatan tingkat pertama dengan menggunakan nomor antrian online tadi, seperti itu Bang. Nah,
Kalau misalnya si peserta sudah dilayani di fasilitas kesehatan tingkat pertama dan ada indikasi untuk dirujuk seperti itu ya Bang, nanti fasilitas kesehatan tingkat pertama ini akan mengeluarkan nomor rujukan online, diinput dari aplikasi mereka ya, namanya ada aplikasi Picare. Nah, di situ diinput oleh fasilitas kesehatan tingkat pertama, dikeluarkanlah nomor rujukan online. Nah, ketika kita mau mengunjungi fasilitas kesehatan tingkat lanjut, kita juga ambil antrian online dari menu antrian online tadi, tapi kita pilih menunya fasilitas kesehatan tingkat lanjut. Ketika kita pilih fitur menu fasilitas kesehatan tingkat lanjut ini, ini langsung otomatis di situ ada Bang nomor rujukan online kita. Otomatis ada di sana, ada muncul gitu ya. Tampil. Nah, kita pilih kita mau jam berapa kunjungannya. Nah, di situ kan ada muncul tuh jam polinya buka seperti itu. Nah, di situlah kita ambil antrian online-nya. Kalau kita sudah dapat ya kita tinggal datang ke fasilitas kesehatan tingkat lanjutan sesuai dengan nomor antrian kita. Oke, yang sesuai dengan yang tampil di situ ya. Iya, nanti kita sesuaikan aja ya kan. Oke. Dan bagaimana ini nih panduan untuk melakukan screening riwayat kesehatan, Bu Riris? Boleh Bang. Kalau di Mobile JKN itu juga ada namanya screening riwayat kesehatan. Jadi kita bisa ngecek sebenarnya kita ada indikasi penyakit apa gitu ya. Langkah pertamanya yang kita pilih itu icon screening riwayat kesehatan dari menu home. Kemudian kita masuk ke menu lainnya ya. Lalu kita pilih nomor kartu yang ingin kita tampilkan screening, karena memang kan kalau kita daftar satu keluarga langsung masuk nih ya Bang ya. Jadi kita pilih nomor kartu yang akan kita screening. Nah, nanti akan muncul banyak pertanyaan-pertanyaan gitu Bang. Nanti kita jawab sesuai pertanyaan yang sudah ditentukan di situ. Nah, setelah hasilnya kita selesaikan, nanti akan muncul sendiri kita kira-kira normalkah, maksudnya dalam keadaan baik-baik saja atau memang ada resiko gitu. Nah, jadi nanti kalau memang ada resiko, mereka akan ada rekomendasi misalnya mengunjungi fasilitas kesehatan terdaftar gitu Bang. Ya. Kita sudah ada di penghujung acara nih Bu Riris. Iya. Bu Sri. Mungkin perlu disampaikan apa yang ingin dijadikan sebagai closing statement nih siang ini. Dari BPJS Kesehatan saat ini sudah sangat banyak fitur-fitur kanal layanan, kita menyebutnya seperti itu ya, untuk memudahkan peserta kita JKN, karena memang fokus kita adalah peningkatan mutu layanan Bang. Nah, jadi salah satu caranya itu tadi ya dengan memperluas kanal layanan. Jadi ada mobile JKN melalui download aplikasi, kemudian ada Pandawa dengan cara menyimpan nomor Pandawa kami, jangan lupa Bang, di 08118165165165. Selain daripada itu juga kita ada BPJS keliling, mungkin Abang pernah lihat kita mobil-mobil BPJS ke tempat-tempat, kemudian ada BPJS online, ini juga salah satu kemudahan kanal layanan kita untuk peserta, terutama untuk daerah-daerah yang jauh Bang, yang aksesnya mungkin tidak bisa datang ke kantor BPJS Kesehatan. Ini kita sudah membuka banyak kanal layanan, jadi sebagai peserta JKN tidak perlu ragu untuk mendaftar karena sangat luas dibuka ini kanal layanannya, maupun menyampaikan keluhan gitu ya, karena kita sudah membuka juga kanal untuk penyampaian keluhan baik di mobile JKN maupun di Pandawa. Mungkin itu saja, tapi harapan kami kita semua tetap sehat. Jangan tetap jaga kesehatan, jaga kesehatan gitu. Oke. Terima kasih Bu Sri, terima kasih Bu Liris. Iya, sama-sama Bang. Semoga saja ini bisa meningkatkan pemahaman kita lah. Siap, dan Bang. juga pendengar ya terkait dengan program JKN ini, dan kita tetap selalu sehat selalu begitu. Jangan lupa jaga kesehatan gitu ya Bang. Oke.